Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kelas 7. Saya Ibu Esti Dwi Fatmawati. Untuk kali ini pembelajaran atau bimbingan konseling kita tentang pemahaman diri akan segera kita mulai. Baik, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, anak-anakku sekalian, untuk bimbingan konseling tidak sama dengan mata pelajaran seperti halnya IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan mapel lainnya. Bimbingan konseling merupakan bukan pembelajaran tetapi pengetahuan tentang konsep diri, tentang konsep ketuhanan, tentang konsep negara, tentang tata tertib, tentang norma kehidupan, tingkah laku, dan lain-lain. Jadi di sini Bu Esti memberikan motivasi, memberikan bukan pelajaran tetapi pemahaman tentang diri, pemahaman tentang bagaimana kalian bersikap menghadapi teman-teman baru dan lain sebagainya. Jadi untuk kali ini atau pagi hari ini bimbingan konseling tentang pemahaman diri. Silahkan kalian simak dan kalian pahami, lalu kalian terapkan kepada diri kalian sendiri. Pemahaman diri. Oke. Apa itu pemahaman diri? Nah, di sini ada pertanyaan, pemahaman diri, apa sih pemahaman diri? Arti pemahaman diri adalah pemahaman diri merupakan suatu bentuk upaya pencitraan diri seseorang tentang bagaimana individu tersebut memahami akan kekurangan dan kelebihannya. Yang kedua, individu tersebut akan membentuk rasa percaya diri yang timbul dari pemahaman dirinya. Lalu ciri-ciri orang yang memiliki pemahaman yang baik itu seperti apa? Di sini Bu Esti bagi menjadi 5, yaitu 1, mengenal kelemahan dan keterbatasan mereka. Yang kedua, tumbuh dengan kesadaran yang mantap tentang identitas mereka sendiri. Yang ketiga, cenderung mempunyai teman-teman yang tepat atau teman-teman yang memang baik untuk diri kita sendiri, terbuka untuk menerima umpan balik dari orang lain dan tidak selalu melonjak untuk membela diri begitu dikritik orang. Dan terakhir, mau dan sedia mendapatkan bantuan dan pelajaran karena mereka atau diri kita bukan orang yang serba tahu. Lalu siapakah saya ataukah who I am? Siapa saya? Nah, siapa saya? Jika kamu ditanya, siapakah kamu? Di sini Bu Esti bagi menjadi ada 2, dari sudut agama dan sudut psikologi. Yang pertama kita bahas adalah dari sudut agama. Dari sudut agama, ketika kamu ditanya kamu itu siapa? Saya atau aku adalah manusia ciptaan Tuhan yang disebut manusia. Yang kedua, aku diciptakan Tuhan sebagai tanda terbesar atas kuasanya di muka bumi. Benar. Aku adalah manusia yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjaga, mengelola dunia sehingga berarti dan berguna bagi sesama.
Yang keempat, berdasarkan agamamu masing-masing. Mungkin berdasarkan agamamu masing-masing, ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kalian bisa menerapkan atau dapat diberikan jawaban lain sesuai dengan agamamu masing-masing. Nah, yang kedua adalah dari sudut pandang psikologi. Ini ada beberapa. Pertama, kebutuhan fisiologis seperti halnya makan, minum, tidur, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman seperti rasa tentram dan terhindar dari bahaya. Yang tiga, kebutuhan untuk dicintai, mencintai seperti bergabung dengan orang lain, menjadi anggota suatu kelompok, dan menjalani pertemanan yang menyenangkan. Terakhir, kebutuhan mengaktualisasi diri seperti kebutuhan menunjukkan bakat dan minat diri. Nah, itu adalah dari sudut pandang psikologi. Nah, untuk apa aku lahir dan hidup? Nah, ini kadang ada pertanyaan seperti itu. Kalian harus tahu dulu bahwa hidup adalah suatu proses menjadi. Waktu takkan terulang lagi, itu pasti. Tidak ada waktu yang bisa kita mengulang waktu kembali, itu tidak ada. Rentan waktu yang tidak seharusnya diisi hanya dengan seadanya. Jadi gunakanlah waktu sebaik-baiknya dengan melakukan hal-hal yang baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, bahkan untuk masyarakat. Hari ini adalah hari pertama dari sisi hidupmu. Tak selamanya manusia bisa tergantung pada orang lain dan orang tua. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling unik yang diciptakan oleh Tuhan. Dia bisa hidup berkelompok, dia bisa hidup sendiri, dan bahkan memiliki ego, super ego, emosional, dan individual. Itulah manusia. Selanjutnya, nah, ketika kalian sudah tahu itu semua, lalu ada pertanyaan. Jadi, aku nanti ini mau jadi apa? Jadi apa aku nanti? Nah, itu adalah pertanyaan yang harus ditanya. Hendaknya kamu memiliki cita-cita yang realistis, pasti, agar tercapai di kemudian hari. Cita-cita tidak bisa dicapai begitu saja tanpa usaha yang nyata. Jadi kalau memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang bagus, barengi dengan usaha dan pasti dengan doa. Menunda waktu akan membuat cita-cita menjauh. Orang harus berani berubah dan berkembang. Jadi jangan takut tidak berhasil. Karena sesuatu yang tidak berhasil itu bukan bisa dikatakan dia tidak berhasil, cuman belum. Ketika kalian masih tetap berusaha untuk meraih cita-cita itu, maka hasil itu akan terlihat dengan sendirinya. Jadilah pemain, bukan penonton. Jadilah pelaku utama, bukan sekedar penonton yang hanya bisa bersorak, hanya bisa melihat. Jadilah sesuatu yang merubah sesuatu untuk menjadi lebih baik. Jangan memandang ke depan dengan keputusan yang besar dan muluk-muluk, sehingga lupa akan hal kecil dan sepele. Bahwa benar cita-cita perlu dicapai dengan usaha yang keras. Nah, terus ketika ada pertanyaan, ingin menjadi apakah aku nanti? Jawabannya yang pasti, ya harus dimulai dengan memahami dirimu sendiri. Ketika kamu paham akan diri kamu sendiri, maka potensi dalam diri kamu
atau cita-cita yang kamu inginkan itu akan muncul dengan sendirinya. Kamu akan tahu, oh potensi saya ini, cita-cita saya berarti ini. Berarti saya harus berusaha sangat keras. Di situ kamu bisa menjawab dengan memahami dirimu sendiri dan menggunakan potensi dirimu untuk mencapai cita-cita dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit gambaran dari pemahaman diri. Nah, di sini saya Ibu Esti. Kalau memang kalian perlu bimbingan, perlu konseling, baik itu masalah pribadi, masalah pertemanan, masalah motivasi belajar atau tips, kalian bisa konsultasi, bisa melakukan bimbingan atau konseling pada Bu Esti. Bu Esti selalu mengutamakan bahwa bimbingan dan konseling itu atau BK itu bukan tempat yang menakutkan, tetapi BK atau bimbingan konseling merupakan tempat di mana anak mengetahui minat, bakat, dan menjadikan anak didik berprestasi. Cukup sekian hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum. Dadah.